Bimbinglah Tuhan, bimbing saya, ku takkan sanggup jalan sendiri dalam dunia penuh dosa. Jangan biarkan aku sendiri. Adik Tuhanku, saito guau dang pos rohaku namardalanon pasumbuonmu di lumaan unang tinggalon sasa adab unang tinggalon sasa adab. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Di mana pada malam ini kembali kita belajar firman Tuhan, semakin memahami supaya kita semakin dewasa. Bagaimana cara perbuatan kita kepada Tuhan disebabkan karena kita yakin bahwa Yesus itulah Allah kita. Di dalam kitab tertulis memang ada dikatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi supaya kita memahami, mari belajar, semakin belajar, meningkatkan iman, sumber daya kemanusiaan kita benar-benar datang menunduk diri kepada Tuhan, berseru, bersempuh di hadapan daripada Allah. Mari belajar demi belajar datang kepada Tuhan dengan naungan kuasa keilahian mujizat yang maha tinggi Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus, kasih karunia, hikmat pengajaran daripada Allah. Salam bagi buat kita semua dimanapun berada. Dimana pada malam ini mari kita semakin memahami. Kemungkinan besar banyak orang bertanya, bagaimana sih sebenarnya ikut rencana daripada Allah? Kemungkinan banyak kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi kemungkinan besar kadang-kadang kita bingung. Bagaimana sih sebenarnya dalam keibadahan datang kepada Yesus? Mungkin itu banyak yang terjadi. Tentu datang kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita punya cara? Datang lebih mendekat kepada Tuhan supaya Tuhan menyikapi permohonan doa dan ibadah kita maupun di saat kita belajar firman Tuhan. Dia curahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran. Dan apa kita mohonkan? Itu saudara-saudara. Disebabkan firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada saya, kata Allah Yesus Kristus, dia harus siap menderita. Harus siap menderita. Dan harus mampu ikut jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita lebih memahami yang percaya kepada Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus Allah menyertai, melingkupi kita.
yang menolong dalam kehidupan kita. Bentuk apapun pergumulan pencobaan yang selalu kita hadapi. Salah satu pencobaan pergumulan itu harus ada di hadapan manusia. Itu pernyataan firman. Bagi saya, ya yang mengenal Yesus, kalau tidak mengalami pergumulan pencobaan dalam hidupnya, ini menurut saya, bahwa Yesus masih jauh dari kita. Pengamatan Tuhan Allah Yesus Kristus bagi kita masih jauh. Kalau orang yang benar-benar mengikuti firman Allah, rencana Allah Yesus Kristus, semua harus menghadapi berbagai gelora pencobaan pergumulan dan penderitaan. Kita mengalami sedemikian, tentu Tuhan mengarah kepada kita. Tetapi bagaimana Tuhan cara mengarah kepada kita? Di saat kita mengalami pencobaan itu besar, kalau kita mengadukan itu kepada orang, seberapa daya mampu manusia menolong kita. Tetapi kalau kita mengarah kepada Tuhan, bahwa Tuhan buka jalan dan solusi, jalan keluar penyertaan dan pertolongannya. Terkadang kita orang Kristen, kita percaya kepada Yesus Allah yang luar biasa. Bagi dia tiada mustahil dan tiada tidak mungkin. Ini selalu dalam firman perkataan di hati kita, selalu nih kata-kata keluar. Tetapi namun, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Allah. Bahkan tidak pernah mungkin melakukan pernyataan firman. Dan tidak pernah mungkin melakukan rencana Allah yang terbaik di jalan kebenaran daripada Tuhan. Ini momen pada malam ini. Dan barang siapa yang menonton video ini, puji Tuhan. Semoga kita diberkati, semoga kita diselimuti, semoga kita disertai. Tapi mari melakukan jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun begitu sulit, maka kalau kita percaya Yesus Allah yang luar biasa, Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, firman Tuhan berkata, siap menderita. Itu penting kita pahami. Karena segala manusia yang percaya kepada Yesus itu harus menghadapi pergumulan pencobaan. Tak ada orang yang percaya kepada Yesus tidak menghadapi itu. Pasti dihadapi. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus harus cara begitu Tuhan Allah memberikan kepada manusia? Kenapa harus mengalami itu? Mengertikah kita rencana Allah? Tujuan daripada ranah firman, supaya kita selalu berteduh, meminta tolong kepada Tuhan, berdoa, supaya penyertaan Tuhan terjadi dalam golongan hidup kita. Jadi jangan kita salah paham. Siapapun yang menonton video ini, percayalah. Tetapi bagi orang yang tidak memahami pencobaan dan pergumulan dalam hidupnya, bagi saya pribadi, bahwa Tuhan masih jauh dari dia. Apalagi tidak pernah melakukan bersempuh di hadapan Allah. Hanya sekedar datang ke gereja beribadah, hanya sekedar mengisi absensi. Atau merupakan salah satu sebuah kewajiban di mata dunia ini, maupun di hadapan orang. Itu saudara-saudara. Supaya kita memahami. Ikut Yesus memang enak kalau kita melakukan di jalan kebenaran pernyataan firman-Nya walaupun banyak pergumulan. Walaupun kita menderita. Tapi bukan Tuhan biarkan kita. Iya saudara-saudara, percaya. Maka saya bilang tadi,
Setiap manusia tidak mengalami pergumulan pencobaan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus masih jauh dari pandangan hati kita dan dari pemikiran kita. Sekalipun kita hanya datang beribadah di gereja, bisa saja hanya mengisi absensi atau kewajiban. Tapi datang kita ke gereja hanya bisa saja kita dilihat dunia atau di pandangan daripada Allah sendiri. Hanya menutupi aib semata. Penting kita paham. Salah satu Yesus Kristus harus siap menderita, siap pikul salib. Bentuk apapun dalam kehidupan. Jangan salah kita memahami datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus membuat itu dalam firman-Nya? Karena yang diantisipasi Yesus Kristus melalui kitab Injil perkataannya. Bahwa tipu muslihat iblis itu ada. Ada saudaraku. Bujuk rayuannya ada. Untuk manipulasi pemikiran kita. Supaya kita semakin jauh di hadapan daripada Tuhan. Di dalam sebuah keibadahan penting diwaspadai dan dijaga. Di dalam persekutuan ibadah hati-hati hikmat dunia berbicara. Sebab itu Allah Yesus Kristus memesankan. Berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus, percayalah Roh Kudus membimbing. Itu saudara-saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, marilah berpikir yang benar. Apa yang kita buktikan karakter pribadi kita datang kepada Tuhan. Di saat dalam ibadah di persekutuan gereja. Maupun kehidupan seharian. Ini harus kita pikirkan. Di saat kita mendengar firman Tuhan. Maka Tuhan firman berkata kepada kita. Hendaklah kamu terarah dan tertuju kepadaku, kata Allah. Ini malam ini saudara-saudari. Supaya kita pahami barang siapa yang menonton video ini. Setiap kita belajar perkataan-perkataan ini kita sampaikan bersama. Tidak pernah lari daripada ranah firman Tuhan. Mohon izin, mohon maaf. Saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman. Saya bukan mencari kepentingan pribadi bagi saudara-saudara. Tidak. Supaya kita memahami bersama, belajar bersama bagaimana datang rencana yang terbaik menyerahkan diri kepada Allah. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan jawaban-jawaban yang pasti bagi kita. Itu. Karena ikut kebenaran firman Allah enggak mudah. Enggak semudah itu membalikkan telapak tangan, saudara-saudara. Tidak semudah itu. Bagaimana kita punya cara supaya dapat kita menerima kasih karunia daripada Allah, berkat daripada Tuhan untuk menguatkan iman kita sehingga sumber daya kemanusiaan kita semakin dewasa, semakin meningkat, semakin mengerti datang di hadapan daripada Allah. Ini menjelang akhir zaman, Bu. Hati-hati. Karena ada tertulis bahwa penyesat-penyesat sudah ada keberadaannya saat ini. Di bawah kolong langit di atas bumi. Bagaimana kita memahami dan mengerti penyesat-penyesat di dalam kehidupan kita di saat belajar firman Tuhan, di saat datang beribadah kepada Tuhan. Ingat perkataan Allah. Tidak siapa yang menyesatkan engkau. Tidak siapa menjatuhkan engkau dan tidak siapa menghakimi engkau. Melainkan sudah mengerti kebenaran daripada Allah. Itu.
Dia sudah mengenal kebenaran Tuhan. Tetapi dia tidak memahami rencana Allah dalam hidupnya. Karena tidak mengerti keajaiban keilahian kodrat daripada Allah Bapa Surgawi di dalam kehidupannya. Dan apa rencana Tuhan dalam kehidupannya? Itu. Tuhan Allah berkata menjelang akhir zaman penyesat-penyesat sudah di hadapan. Mata kamu sendiri, kata Allah. Melemahkan iman menjatuhkan engkau bukan siapa, melainkan yang sudah mengenal kebenaranku, kata Tuhan. Karena dia menganggap dirinya paling dekat kepada Allah. Padahal di hadapan Tuhan belum tentu kita ini hadapan Tuhan. Disebabkan ikut daripada Yesus Kristus. Yesus berkata kepada muridnya, biarlah orang mati mengkuburkan orang mati. Sakit itu. Itu baru ikut Yesus. Sehingga penyeliputan Tuhan terjadi bagi kita. Karena kita tulus kepada Tuhan. Percaya dengan naungan bimbingan Roh Kudus yang mendewasakan. Belajar dalam firman Tuhan, berdoalah kita dengan naungan Roh Kudus. Pahami dan camkan di dalam jiwa pemikiran kita saat menyembah Tuhan. Bahwa ada Roh Kudus di tubuh kita. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait suciku. Bukan gereja bait suci. Kamulah bait suciku, jiwa dan tubuhmu. Kamulah dombaku. Kamulah jemaatku, kata Allah. Gereja itu adalah tempat kebersamaan menyembah Tuhan. Namun bait suci daripada Allah, kita manusia sendiri yang percaya kepada Yesus. Baik, kita pahami barang siapa yang menonton video ini. Saudara dengan saya yang menonton video itu, kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar. Kita belajar, tapi kita minta nari hikmat. Kasih karunia tuntunan Roh Kudus keilahian. Yesus Kristus adalah tempat maha tinggi pengajaran. Yang dikatakan kodrat ilahi. Dari Raja alam semesta pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu saudara. Jadi ikut Yesus itu bukan mudah. Banyak orang berkata, saya ikut Yesus Kristus sebagai Tuhanku. Tapi melakukan pernyataan firman dalam kehidupan kita pribadi tidak ada. Bahkan ikut kebenaran pernyataan firman belum tentu kita lakukan. Dari mana kita bisa masuk ke dalam surga? Hanya percaya semata bahwa Tuhanku Yesus Kristus. Jangan salah memahami. Datang kepada Yesus. Coba ingat saudara-saudaraku. Sebagai orang Farisi yang sangat dihargai zaman dahulu. Bahkan banyak orang takut sama dia karena mengerti kitab Taurat daripada Musa. Tetapi kitab Taurat daripada Musa, mereka tidak memahami hikmat kasih karunia keajaiban ilahi. Rencana Tuhan kepada manusia. Malah mereka yang menyalibkan daripada Yesus Kristus. Ini penting kita pahami. Maka dalam firman Allah berkata, bukan siapa yang menghakimimu dan bukan siapa menjatuhkan engkau. Melainkan yang mengenal kebenaran firman-Ku, kata Tuhan. Ini yang paling berbahaya menjelang akhir zaman ini. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah waspada dan berjaga-jaga, berdoalah. Berdoa dengan Roh Kudus. Penyesat menjelang hari-hari terakhir ini sudah mulai ada keberadaan di bawah langit dan atas bumi. Itu. Supaya kita pahami barang siapa menonton ini. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan. Membawa. Mencari. Domba-domba Allah. Supaya mengerjakan kebenaran Allah. Saya mencari jiwa-jiwa kepada Tuhan.
melalui cara ini. Supaya kita memahami datang kepada Tuhan. Saudara-saudariku sendiri jemaat Tuhan domba Allah baik suci daripada Allah. Allah sendiri bisa mempelajari kok firman Tuhan ini. Bukan kita hanya harus sekolah pendeta. Tidak. Di kitab suci tidak ada tertulis engkau bila mana menjabarkan firmanku hendaklah kau sekolah pendeta, tak ada. Kenapa? Murid Tuhan Yesus zaman dahulu. Penjala ikan, Tuhan nikmati. Hanya Rasul Paulus yang bergabung sebelumnya sama orang Farisi. Begitu jahatnya. Barang siapa yang ikut Yesus zaman dahulu, perintah daripada ketua baik suci orang Farisi akan dibunuh. Tetapi karena sudah berlebihan begitu jahat Rasul Paulus, Tuhan tangkap. Penting ada pemahaman supaya jangan keliru. Coba Anda lihat sekarang di channel YouTube, media sosial, anak-anak pun sudah menjabarkan firman Tuhan sekarang. Anak-anak menjabarkan firman Tuhan. Jalan kebenaran daripada Allah. Bahkan ada juga seorang hamba, gembala gereja gaduh sama jemaatnya. Bahkan ada gembala gereja gaduh sama pelayannya di gereja. Ini kita hati-hati. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara, saudariku dengan saya tidak luput segala dosa. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa dan tidak sempurna, kata Tuhan. Mari jemaat Tuhan domba Allah, baik suci daripada Yesus. Mari kita datang pribadi kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah buka pintu kamarmu, berdoalah engkau. Kenapa firman Tuhan mengatakan itu? Berdoa kita di kamar kita sendiri, diam terus kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan benar. Dan apa yang kita minta, pasti Tuhan berikan. Memohon kita menurut diri, ampuni segala dosaku Tuhan. Saya sadar manusia tidak luput segala dosa. Ajari aku. Percaya dengan Nang Roh Kudus semua menyembahmu. Coba gitu. Supaya kita memahami, sebelum kita masuk ke ranah firman, mari kita menurut diri dan berdoa pada malam ini. Haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doa dan ibadah kami ke rumah Bapa kami dalam surga yang tempat amat tinggi. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, mendengarlah Engkau dalam naungan doa dan ibadah kami kepada Tuhan. Menginginkan jawaban doa dan ibadah kami dengan rendah hati dan segala hormat. Menginginkan kuasa karunia keajaiban-Mu, roh pengajaran pengertian firman perkataan-Mu. Ajari kami Bapa. Kami orang bodoh, kami tidak tahu. Tapi kami bermohon naungan doa kami malam ini. Karena kami percaya dengan Roh Kudus membimbing dan menuntun kami. Ampuni segala kekurangan kelalaian kami Bapa. Jangan biarkan kami tersesat. Saat ini kami belajar firman kebenaran daripada Allah. Bahkan berdua Bapa pribadi hadapan Tuhan. Sesuai dengan pesan daripada Allah. Sesuai dengan rencana daripada Tuhan terhadap kepribadianku. Kuatkan aku Bapa, ajari aku. Jauhkan segala pergumulan pencobaan yang orang-orang yang menjahati aku. Tanpa keajaiban ilahi-Mu saya tidak mampu berjalan. Tapi aku yakin dan percaya ada kuasa keajaiban ilahi, mujizat yang nyata daripada Tuhan. Yang mengajari aku, mendewasakan aku dengan kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Allah sendiri. Bahkan yang menonton semua bawah video ini, berkati dan hikmati, ampuni segala noda dosa kami. Malam ini Tuhan, tercurahlah kuasa keajaiban-Mu, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, mengajari kami dan yang menonton video ini. Aku percaya dan berdoa, hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami menyembah-Mu dan belajar firman-Mu. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus, haleluya. Terima kasih bagimu, haleluya. Amin. Kita sudah meminta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Dari tempat yang maha tinggi. Karena kita percaya Roh Kudus mengantar segala doa kita.
Kenapa harus kita meminta Roh Kudus? Karena roh penghalang di udara banyak menghalangi doa manusia. Kuasa kegelapan yang paling jahat. Jangan kita salah asal berdoa. Maka Tuhan berkata, janganlah kamu asal berdoa, kata Allah. Tentu kita pahami. Mohon izin, mohon maaf, ini bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Channel ini jangan di-subscribe. Saya nggak mau. Share, like kepada seiman sekasih yang percaya kepada Yesus. Supaya kita memahami. Datang menyembah Tuhan. Itu saudara-saudara. Coba kita buka. Kita masuk ke ranah firman. Apakah terbukti perkataan saya dengan tertulis dalam firman Allah? Mari kita buka firman Tuhan. Lukas 9 ayat 57 supaya kita memahami. Lukas 9 ayat 57, 58, 59, 60 sesuai dengan nanti tuntunan Roh Kudus mengajar kita karena kita belajar bersama. Di sini tidak ada yang junior, tidak ada senior. Di sini tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar, tapi belajar kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan nikmati kita semakin pintar mengerti kebenaran daripada Allah oleh keajaiban ilahinya. Itu yang penting. Oleh karena keajaiban keilahian Allah Bapa Surgawi dalam nama Yesus Kristus mampu mencipta langit dan bumi dan segala isinya, mujizatnya, bahkan kita manusia sendiri pun Tuhan ciptakan. Di mana yang tertulis Lukas 9 ayat 57. Hal mengikuti Yesus. Ini hal mengikuti Yesus. Kita udah percaya bahwa Yesus Tuhan Allah kita. Bagaimana cara hal mengikuti cara dia? Kita pahami. Ayat 57 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Di mana pada Yesus Kristus dahulu bakal langit di atas bumi ini bersama muridnya. Mereka berjalan. Ada seorang murid yang sudah Tuhan percayakan sebagai muridnya. Bertanya Yesus Kristus di tengah jalan. Apa kata muridnya, saudara-saudariku? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini kata murid Yesus kepada Tuhan di jalan. Aku akan mengikuti engkau, kata murid daripada Allah. Apakah jawaban Yesus kepada si murid itu? Apakah jawaban Yesus kepada si murid itu? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Si murid bertanya kepada Yesus Kristus, kemana engkau Bapa? Harus aku ikut, katanya. Sementara Tuhan Yesus Kristus di bawah kolong langit di atas bumi tidak mempunyai tempat tinggal apapun. Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki harta dunia dan tidak memiliki rumah idamannya. Begitu baiknya seorang murid Yesus bertanya. Sehingga Tuhan Allah menjawab, saya sendiri pun di dunia ini tidak memiliki apapun. Sehingga murid Tuhan Yesus kebingungan. Tujuan daripada anak Allah Yesus Kristus berkata sedemikian kepada muridnya, supaya murid ini benar-benar menguatkan imannya, menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan Allah di hadapan mereka, supaya tidak pura-pura datang kepada Yesus. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus
berwaktu dan berlimi dia di pokolong langit di atas bumi. Dan akan kembali Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga. Mungkinkah muridnya ikut ke surga? Pengertiannya, tetaplah bertahan engkau di dalam imanmu. Di saat Yesus Kristus kembali ke alam surga, tetaplah kita kesembah, kita puji dia. Karena sudah mengenal Yesus Kristus berjalan bersama-sama. Itu saudara-saudara. Itulah yang dikatakan sekarang kita umatnya. Di mana Yesus Kristus zamannya orang Farisi, zaman nenek moyang kita. Tujuan daripada rara firman menjelang seperti kita ini, manusia yang mengenal kebenaran Tuhan, supaya kita tetap berseru berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan tangan Allah, keajaiban untuk dalam kehidupan kita. Sekalipun siap menderita. Di mana murid berkata, kemanapun engkau Yesus ikut aku. Apa pembuktiannya? Di saat Yesus Kristus mau disalibkan, menebus dosa manusia, dia akan kembali ke alam surga. Dia harus menghadapi kematian. Supaya manusia semua akan menghadapi kematian. Yang percaya kepada dia. Apa kata murid daripada Allah? Di saat orang Farisi menyerahkan Yesus Kristus akan disalibkan, sehingga seseorang melihat murid daripada Allah, yaitu Petrus. Ini satu ikut daripada Tuhan, kata orang. Apa jawab Petrus? Enggak kenal aku itu, katanya. Jadi makanya hati-hati kita datang kepada Yesus. Jangan sembrono. Jangan kita kembali seperti orang munafik. Mari belajar demi belajar memahami. Datang kepada Yesus. Bisa saja kita yang mengenal kebenaran Tuhan di hadapan dunia, di hadapan manusia seperti paling dekat kepada Tuhan. Itu hanya pandangan semata di hadapan daripada dunia. Tapi pandangan semata di hadapan Tuhan, I don't know, kurasa tidak. Tetapi bisa juga baik kalau kita melakukan kebenaran firman-Nya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Supaya kita pahami, saudara-saudaraku, hal mengikuti Yesus. Tuhan Allah berkata, beritakan Injilku ke mana-mana, supaya semua mengenal kebenaranku, kata Tuhan. Supaya semua memahami bahwa Yesuslah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Supaya melakukan pernyataan firman kebenaran untuk mengejar. Di kelak penghakiman terakhir yang dikatakan Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Kita hidup bukan hanya di bawah kolong langit dan atas bumi ini. Ada Tuhan punya rencana kehidupan 1000 tahun. Dia akan ubah. Tapi barang siapa yang bisa mengikuti kasih pengampunan di kelak penghakiman terakhir, maka Tuhan Allah berkata kepada umat-umatnya baik cucinya, di saat hiduplah engkau datang kepadaku, kata Tuhan. Mari kita pahami. Jadi ikut Yesus Kristus itu bukan mudah dan tidak gampang itu membalikkan telapak tangan. Walaupun kita berkata bahwa Tuhanku Yesus Kristus, tapi melakukan pernyataan firman tidak ada. Tidak sanggup. Terkadang kita mau setiap hari Minggu datang ke gereja berseru berserah. Bisa saja hanya kewajiban. Dan hanya absensi di gereja. Hanya dilihat oleh mata dunia. Namun karakter pribadi kita tidak datang yang benar kepada Tuhan. Maka di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, tuluskan hatimu mengarah kepada Tuhan.
Berdoalah kau dengan nama Roh Kudus, kata Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata kepada umat-umat yang menyembah Dia. Kenapa Yesus Kristus berkata? Karena hati kita tidak tulus kepada Tuhan dalam keibadahan itu. Aku mendengarmu berseru kepadaku, kata Allah. Aku mendengar engkau berdua, namun hatimu adalah di dalam keduniaan, kata Allah. Karena banyaklah terjadi begitu sehingga Tuhan Allah Yesus berkata dalam firman-Nya. Itu satu. Yang kedua, supaya jangan sampai terjadi hal sedemikian. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah, percaya karena Roh Kudus dalam tubuhmu membimbing keibadahanmu, kata Tuhan. Ini kita buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Ini adalah kepentingan Tuhan. Karena Tuhan masih sayang kepada jemaat-jemaatnya, domba-dombanya, dan baik sucinya. Itu tujuan Tuhan. Itu tadi ayat 57. Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah tadi jawaban daripada pengertian firman ini yang kita tampilkan tadi. Itu ada pemahaman. 59 berkata, lalu ia berkata seorang yang lain, murid daripada Allah maksudnya, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ikut kebenaran daripada Allah. Ikut Yesus Kristus tidak ada bersifat alasan apapun. Ada kadang-kadang kita datang beribadah kepada Tuhan karena milik harta kita ada. Kita tinggal di rumah. Mungkin pemikiran kita hanya ke situ. Tetapi bukan karena Tuhan. Jiwa pemikiran kita. Sama seperti dikatakan ini. Itulah pengertiannya, saudara-saudariku. Maka datang kepada Yesus di saat beribadah, di saat bersembuh, di saat berdoa di rumah. Hilangkan pemikiran dari keduniaan ini. Sekalipun itu harus kita butuhkan karena Tuhan tahu. Maka itu dikatakan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, kata muridnya kepada Yesus. Tetapi orang itu berkata juga, si murid ini berkata juga, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Artinya itulah, dia datang kepada Yesus. Dia datang bersujud, berseru, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Hilangkan dunia dari pikiran kita di saat menyembah Tuhan. Maka belajar kita dengan dan percaya dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kuduslah yang membentengi, membackup kita berdoa kepada Tuhan. Untuk menghalau tipu daya dunia. Tipu hikmat dunia. Yang menghancurkan, merusak pikiran kita di dalam ibadah. Sebab itu mari dengan Roh Kudus menyembah Tuhan, berdoa. Tapi percaya, tulus, terarah dan tertuju kata Allah. Apapun dosa dan kekurangan kita. Karena manusia seorang tidak ada yang sempurna. Dan tidak ada yang luput segala dosa. Karena itu pernyataan firman. Yang mengetahui kita tidak berdosa nanti. Atau berdosa di kelak penghakiman. Apakah kita menerima kehidupan kerajaan 1000 tahun atau menjadi penghuni neraka yang Tuhan sediakan? Karena ada pernyataan firman. Sewaktu hidup mulai datang benarkah kepadaku, akan kuberikan kehidupanmu di kerajaan 1000 tahun, tidak ada susahnya di sana. Benar-benarlah berdoa dengan Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Ini khusus jemaat domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Dan barang siapa menonton ini, mari kita pahami. Karena kita dunia sementaranya. Dah jago 70 tahun. Itu hanya basis limat diberikan Tuhan kepada manusia. Begitupun di saat Yesus Kristus menginginkan umatnya dijemput. Dia jemput juga. Anak-anak pemaunya Tuhan jemput.
Anak muda remaja mau Tuhan jemput menghadap tata panggilan Tuhan. Orang tua pun mau Tuhan jemput. Tetap kasih Tuhan limit 70 tahun kata Allah. Maka Tuhan Allah, di masa hiduplah engkau datang kepada aku katanya. Selagi masih hidup datang mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa. Apapun tantanganmu, maka berdoa dengan Roh Kudus. Kita semakin Tuhan berikan peningkatan keajaiban ilahinya. Cara menjabarkan dan menyuarakan firman Tuhan. Saya pribadi tidak ada kepentingan di situ. Bahkan saya tidak suka saya dipuji-puji kok. Pujilah Tuhan. Pujilah firman Tuhan dalam hidupmu. Supaya kita layak di hadapan daripada Allah. Itu penting. Dikatakan tadi 59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku kata murid yang lain. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Maka kalau datang kepada Tuhan, jangan memakai pemikiran-pemikiran dunia lagi, tinggalkan. Tuluskan hatimu percaya dengan Roh Kudus. Supaya jawaban doa daripada Allah ada jawaban dari Dia. Kita memahami kasih karunia hikmat daripada Allah, sebuah talenta. Dia ajari kita saudara-saudara. Itu. Ayat 60 berkata, tetapi Yesus berkata. Ini tadi, Yesus menjawab. Pertanyaan ayat 59, sekarang Yesus bertanya, menjawab. Ayat 60 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sakit masa orang mati menguburkan orang mati. Tahu pengertiannya? Jangan pikirkan dunia ini di saat datang kepada Tuhan. Karena pernyataan firman, bagi umat yang Tuhan ciptakan akan Tuhan berikan makan. Menunggu kelak penghakiman terakhir. Berdosa atau tidak di situ ketahuannya. Maka kita jangan munafik. Jangan seperti orang Farisi. Bagi umat Tuhan jemaat daripada Allah. Ingat ini, camkan garis bawahi. Firman Tuhan berkata, bukan siapa menjatuhkan engkau. Bukan tak siapa menjelek-jelek engkau. Mereka mendengar, kau yang mengerti kebenaran kata Allah. Ini penting garis bawahi. Di setiap orang udah mulai Tuhan jama. Di setiap orang sudah Tuhan hikmati. Ini banyak musuhnya. Maka pencobaan pergumulan itu ada. Sehingga kuasa kegelapan perbuatan iblis selalu menyerang ini. Supaya jatuh. Supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Setiap orang sudah memahami mengerti rencana Tuhan, kehidupannya ini tidak akan kaya. Karena Tuhan Allah berkata, ikut kebenaran kau harus siap menderita dan siap ikut salib. Tetapi percayalah engkau, aku menyertaimu. Tapi Tuhan berikan makan, Tuhan cukupkan. Tapi tantangan itu banyak. Maka setiap manusia umat Tuhan semakin memahami hikmah kasih karunia daripada Allah. Ini banyak musuhnya. Bahkan memang dibilang firman, yang mengenal kebenaranku menjadi musuhmu. Membacakan kau. Karena mereka tidak mengerti rahasia keilahianku kata Allah. Rahasia keajaibanku pada umat-umat manusia akan kubawa. Dapat memperoleh kerajaan 1000 tahun. Yaitu sorgawi yang Tuhan katakan bukan menjadi penghuni neraka. Setiap kita semakin memahami mengerti firman kebenaran. Banyak, saya pribadi banyak musuhku saudara-saudara. Banyak musuhku. Saya enggak diteror, setanlah kuasa kegelapan dalam tidurku. Kok enggak dibenci orang laku. Kok enggak diapain orang laku. Itu pernyataan firman. Pergumulan dan pencobaan harus kita hadapi. Tapi tetaplah engkau berseru kepada aku. Waspada dan berdoalah. Aku akan menolongmu kata Tuhan.
Itu. Takkan kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Betul, penyertaan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus menguatkan kita. Kalau kita percaya benar kepada Tuhan. Kalau kita belajar melakukan penyertaan firman daripada Allah. Maka di saat menyembah Tuhan jangan hanya di bibir saja dan di lidah bibir saja. Melainkan hati kecil dan hati yang tulus. Secara rohaniawan datang menyembah Tuhan. Apapun saudaraku pergumulan pencobaan yang kamu hadapi dengan saya. Tuhan akan menyertai kita. Hati-hati. Hikmat dunia berbicara selalu datang umat-umatnya kepada Tuhan menyembah. Sepertinya sudah dekat banget kepada Yesus. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Maka Tuhan Allah, kuatkanlah imanmu, berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Itu penting. Saudaraku dalam nama Yesus. Itu dikatakan tadi jawab daripada ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau kita sudah memahami, sudah benar-benar Tuhan jama, sudah benar-benar Tuhan tuntun, arahkanlah firman kebenaran kepada sesama kita manusia. Seperti sekarang saudara-saudara bukan berjalan ke sana, berjalan ke sini, enggak itu lagi. Sekarang ada media sosial yang menyampaikan berita-berita kebenaran di publik. Sebab itu saya buat ini saudara-saudari. Karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan memandang gereja. Saya tahu. Firman berkatakan. Tuhan Yesus memandang umat-umat yang tulus, yang percaya benar kepada Tuhan, yang melakukan pernyataan firman. Sekalipun banyak pergumulan, pencobaan dihadapi. Itu. Tapi sekalipun banyak tantangan kita, banyak orang melecehkan kita, banyak orang ingin menjatuhkan kita, menghakimi kita, jangan lawan. Biarin aja. Saya pribadi banyak. Tetapi Tuhan Allah berkata, duakan mereka. Karena Tuhan, mereka tidak memahami rencanaku, kata Allah. Duakan mereka dan ampuni mereka supaya memahami hikmat dari aku, kata Tuhan. Itu jangan lawan, biarin aja. Saya pribadi nggak mau melawan kok. Karena karya tangan Allah bekerja terhadap orang-orang begitu. Baca. Karena selalu menjatuhkan iman kita lah yang mengenal kebenaran Tuhan loh. Tapi setiap orang sudah memahami hikmat kasih karunia. Roh pengertian pengajaran daripada Allah yang Tuhan curahkan bagi dia. Dia nggak mau itu mengatakan dia takut. Karena ada bimbingan Roh Kudus, kasih karunia keilahian. Tempat yang mati Yesus Kristus. Mujizat yang nyata yang menuntun dia. Tuhan jamah dia. Gak berani melawan itu. Iya ya betul juga itu. Kalau dipikir benar itu ya. Jadi supaya kita memahami jemaat Tuhan. Supaya kita tidak tersesat. Ini saya pribadi tidak ada untuk saya buat ini. Tapi untuk Tuhan. Karena tidak kenapa? Bukan saya suruh saudara sama subscribe ini enggak. Like, share. Secara dunia, secara uang saya buat itu enggak banyak kerugian. Pulsa signal segala macam. Ada. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan, sehingga kita buat begini caranya. Karena kita tetap Tuhan sertai, Tuhan cukupkan beban kita. Kadang kita tidak sadar penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi, kadang-kadang tidak sadar. Bisa aku memperoleh uang tanpa saya sadari. Dari mana datangnya. Saya kadang-kadang bego. Tetapi aku sadar, oh ini Tuhan sertai berarti. Karena setiap orang yang percaya tulus kepada Tuhan, mengerti kasih karunia, hikmat pengajaran daripada Allah, Tuhan tidak akan membiarkan itu kelaparan.
Sekalipun banyak pencobaan dihadapi, tetapi Tuhan tolong tetap dalam kehidupannya maupun dalam imannya. Ikut Yesus Kristus, percaya berdoa dengan nama Roh Kudus. Saya tadi udah berdoa sebagai contoh, supaya Anda dengar. Bagi Tuhan mudah. Kalau kita memahami dalam iman kita datang kepada Tuhan. Berdoa. Apapun kesalahan perbuatan kita yang salah daripada Allah. Tuhan tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Memisahkan umat-umatnya dari jalan kebenaran daripada Allah supaya jatuh. Maut kematian oleh karena dosa. Maka kita yang mengenal kebenaran Tuhan, hikmah daripada Allah. Tuhan jaga kita supaya kita jangan manusia-manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Ini Tuhan jaga terus. Maka firman Tuhan, banyak terpanggil sedikit yang terpilih. Kemungkinan sedikit terpilih mengerti hikmat daripada Allah. Terdahulu bisa terkemudian. Yang terdahulu itu awalnya imannya kuat. Atau terkemudian oleh jatuh. Tak tahan menghadapi dunia gelora dunia ini, kuasa kegelapan. Goyah imannya. Seperti saya misalnya, sekarang saya berapi-api buat khotbah firman Tuhan di channel itu. Saya berhadapan dengan kuasa kegelapan begitu jahat, bisa aku jatuh jahat lagi. Yang orang jahat itu yang saya beritakan Injil kepada dia, naik dia. Dia menjadi penghuni kerajaan Allah. Maka dikatakan terdahulu terkemudian bisa. Ini hati-hati. Banyak terpanggil sedikit terpilih. Bisa saja banyak terpanggil seperti mendekat kepada Tuhan. Ternyata enggak. Sehingga yang terpilih sedikit memahami hikmat kasih karunia daripada Tuhan. Itu. Itu tadi 60. Sekarang lari kita ke ayat 61. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Yesus Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini. Di dalam sifat keluargaan itu adalah sifat keduniaan semua. Cuma karena Tuhan kitab Injil ini begitu indahnya keajaiban perkataan Allah, hikmat, perumpamaan. Di kitab ini banyak perumpamaan Allah. Membawa manusia ke jalan kebenaran daripada Tuhan. Pengertiannya kalau kita sudah dihikmati Tuhan. Memberitakan Injil. Mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan pikirkan harta dunia artinya. Lajukan terus firman Tuhan itu apapun yang kita hadapi. Tetapi tetap berfokuskan datang menyembah Tuhan. Percaya dengan nama Roh Kudus daripada Allah. Supaya doa dan ibadah kita sampai di hadapan daripada Allah. Kita berdoa dengan nama Roh Kudus, percaya. Persembahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan di dalam keibadahanmu dan doamu. Itu sama. Bukan perpuluhan persembahan ucapan syukur yang penting di hadapan Tuhan. Tidak. Melainkan jiwa dan tubuh. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, sadarlah kamu bahwa tubuhmu adalah baikku, kata Tuhan. Baik suciku, kata Allah. Mari berdoa percaya dengan Roh Kudus. Serahkan jiwa dan tubuhmu dalam doamu. Belajar kita menunduk diri yang tidak luput dari segala kesalahan di hadapan daripada Tuhan. Itu penting. Bahkan dikatakan di sini, dan seorang yang lain berkata, murid Yesus maksudnya orang lain juga di antara mereka. Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Apa jawab Yesus? Apa jawabnya? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan daripada Allah.
Kenapa Tuhan berkata sedemikian? Di saat kita memberitakan Injil kehendak Allah daripada Allah. Jauhkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Jauhkan pemikiran-pemikiran mencari kepentingan pribadi. Jauhkan pemikiran-pemikiran, jangan banyak aturan kepada baik suci daripada Allah. Jangan menjadi ajang bisnis jemaat Tuhan. Kalau kita sudah memahami firman kebenaran daripada Allah. Jangan mencari kepentingan pribadi kepada Tuhan. Apalagi kita sudah memahami firman Allah. Tuhan angkat kita menjadi pemberita Injil. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Adapun perpuluhan persembahan di gereja, ucapan syukur. Tujuan dari barana firman apa? Supaya ada anggaran kas gereja itu untuk dibutuhkan dalam kegiatan gereja di dalam peribadahan. Tapi bukan itu nomor satu di hadapan daripada Allah. Yang nomor satu jiwa dan tubuh kita persembahkan di hadapan daripada Allah. Itu yang penting. Saudara-saudaraku, siapa pun yang menonton video ini, mari kita pahami. Maka dikatakan ayat 61, dan seorang yang lain lagi berkata, katanya, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Sama Yesus tidak ada bisa begitu. Maka kita sudah mengerti pengajaran firman Tuhan. Jauhkan pemikiran-pemikiran negatif. Jauhkan pemikiran-pemikiran kepentingan pribadi. Jauhkan pemikiran-pemikiran baik suci daripada Allah menjadi ajang bisnis. Ngeri loh. Dan barang siapa yang sudah jamaah di jamaah Tuhan nanti, dihikmati Tuhan, saudara-saudara, menjadi pelayanan, menjadi gembala domba jemaat Tuhan. Berdoa kita kepada Tuhan biar Tuhan cukupkan di dalam pelayanan itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya itu kan. Jangan hanya kita di bibir kita mengatakan itu, tapi kepercayaan kita kurang penuh. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Pengertiannya, saudara-saudara itu, mana kita di jamaah Tuhan untuk melayani firman Tuhan, memberitakan Injil di dalam persekutuan dalam keibadahan. Fokuskanlah diri sendiri, datang kepada Tuhan apapun tantangan dan kehidupan, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan cukupkan beban apa yang kita bebani. Itu. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kau buat baik suciku menjadi ajang bisnismu, kata Tuhan. Barang siapa orang-orang yang memakai begitu, katanya tidak layak menerima kerajaan Allah. Ngapain kita ikut-ikut begitu? Ngapain kita ingin belajar kebenaran tapi kita lakukan juga kesalahan? Tetapi bisa juga terjadi kesalahan itu. Mari bertobat. Mari belajar semakin memahami firman. Karena firman Tuhan berkata manusia tidak lebih segala kesalahan. Marilah semakin percaya kita beribadah datang kepada Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Roh Kuduslah keajaiban mujizat ilahi daripada Allah. Sudah kita pahami. Tetapi keajaiban kemujizatan daripada Allah, kasih karunia yang 9. Cara kasih karunia bekerja. Berbeda-beda Tuhan curahkan. Ada kasih karunia penyembuhan, ada kasih karunia pengajaran, ada kasih karunia memberitakan Injil. Tetapi tetap naungan satu, di bawah naungan Roh Kudus. Itu semua hikmat yang tercurah bagi orang yang layak di hadapan Tuhan. Saya pribadi tidak pernah, tak berani aku mengatakan di channel YouTube ini mengambil kepentingan pribadi. Saya takut. Lebih bagus apa adanya. Ku terima apa adanya, Tuhan berikan. Kok aku makan?
Artinya nggak pala pontang panting lah mau cari makan. Karena ada pekerjaan kita. Maka kita seorang pelayan hamba daripada Allah. Marilah bekerja. Karena Tuhan berkata bekerjalah dengan berdoa. Karena kenapa? Bukan setiap menit, setiap hari kita melayani atau menjabat keperiman Tuhan di dalam pelayanan kita. Buat pekerjaan yang lain. Sehingga Tuhan berkati. Maka Tuhan berkata, aku menyertaimu. Gitu. Inilah malam ini kita buat. Terima kasih bagi bagi jemaat Tuhan, domba Allah baik suci daripada Allah. Mari kita belajar bersama. Ingat saudara-saudariku. Semakin kita dekat kepada Tuhan meminta pengertian Tuhan. Kuasa kegelapan tetap menyerang kita 24 jam. Dan tidak luput dari segala pergumulan pencobaan. Karena firman Tuhan berkata, biarlah pencobaan pergumulan yang kau hadapi menguatkan imanmu. Tujuannya supaya kita tetap berseru penyataan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang menguatkan kita. Itu tujuannya. Karena Tuhan Yesus pun dulu dibawa ke dalam budi. Enggak seberapa yang kita hadapi ini beban daripada hadapi Yesus Kristus bakal langit dan di atas bumi ini. Itu. Tapi Tuhan tidak membiarkan, maka Tuhan tolong kita. Percayalah saudara. Inilah terima kasih saudaraku dalam nama Yesus Kristus malam ini. Terima kasih buat saudaraku. Saya share nanti di video, tidak ada kepentingan pribadi. Mari belajar kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan kita. Karena hidup kita di bawah lagi di atas bumi tidak lama. Karena di dalam dunia ini kuasa kegelapan begitu keji dan jahatnya memisahkan manusia dari jalan kebenaran daripada Allah tanpa pandang siapa orangnya. Mana yang bisa digerogoti dia. Sekalipun terkadang kita terjatuh. Karena Tuhan tahu kekuatan kuasa kegelapan. Terjadi keterlanjuran jatuh, Tuhan tuntun lagi kita. Tuhan kuatkan. Jangan kau lemah anakku. Aku menolongmu kata Tuhan. Kadang kita nggak sanggup memang menghadapi pergumulan pencobaan ini di dunia ini. Kadang-kadang mau kita jatuh. Tetapi tetap kita sekuat tenaga bertahan kepada Tuhan meminta. Tolong aku Bapak, ampuni aku. Apa kekurangan? Tolong aku Roh Kudus, kasihi aku. Karena Tuhan tahu kekuatan kuasa kegelapan ini menenggelamkan iman manusia. Harus dia ikut campur kepada umatnya. Dia tahu. Terima kasih saudaraku pada malam ini. Tuhan kesempatan memberikan kita belajar pada malam ini. Saya pribadi kadang-kadang bukan tiap malam ini sebenarnya, ada waktu-waktu. Tetapi di saat Tuhan memerintahkan kita buat. Dan barang siapa yang percaya menonton ini, percayakanlah saudaraku. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Jadi subscribe, like dan share lah kepada sesama seiman kepada kita supaya semua memahami. Supaya kita nanti Tuhan memberikan kekuatan. Supaya kita mampu menghadapi kuasa kegelapan. Hikmat dunia ini selalu meresahkan umat manusia dalam imannya. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, melakukan kebenarannya berdoa dengan Roh Kudus. Supaya Tuhan kuatkan kita. Tuhan cukupkan beban kita. Sekalipun penderitaan itu berat. Apalagi menjelang akhir zaman ini apa kita lihat sekarang. Terima kasih saudaraku. Supaya kita semakin memahami kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Roh Kudus, terima kasih bagimu. Roh Kudus mengantar doa kami sehingga Tuhan memberikan jawaban, pengertian, hikmat, pengajaran firman-Mu.
Dan barang siapa pun menonton video, Tuhan hikmati jamah semua, kuatkan kami semua. Engkau yang tahu kekuatan kuasa tipu daya iblis ini untuk memisahkan kami jalan kebenaran Allah. Oleh keajaiban ilahi mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus, mengajari dan menguatkan kami semua. Cukuplah segala beban kami, Bapa, kasihani kami. Kami tahu dunia ini sejauh mana kehendak rencanamu yang jadi bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur terima kasih bagi Tuhan, dan berkati kami, selimuti kami semua. Dan barang siapa pun menonton video ini, Tuhan hikmati mereka. Permohonan ini kepadamu Bapa, terarah tertuju dengan rendah hati dan segala hormat. Jamah mereka Bapa, nyatakan keajaiban mujizat, supaya banyak Bapa umat-umatmu semakin percaya kepada Tuhan, untuk menguatkan orang-orang. Masih banyak Bapa yang harus dikuatkan, supaya mereka memahami sebab yang Tuhan kehendaki inilah bagi kami semua. Bapa yang baik, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami percaya, yang membimbing dan menuntun kami dan menguatkan iman kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jangan biarkan kami sendiri. Marilah Tuhan tuntun kami, kami tak mampu berjalan di hidup ini. Pertolonganmu kami harapkan. Jangan tinggalkan kami semua. Marilah Tuhan bimbing hidup kami tak sanggup berjalan sendiri dalam dunia ini penuh dosa.